Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya assalamualaikum ya. Tolong yang bisa sampean sini. Nabila dulu kan tidak Nabila Rongatus 96 kan aku pasan sing tak screenshot iki lah mengi komen Bu Nabila. Ya nanggo sampun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. وقال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وفي علومه وأمدنا بأسراره وأعاد علينا ببركته. يا الله نسألك علما من عندك وفهما من عندك وبركة من عندك وسلامة من عندك. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada busyami utawi iki ku bab nerangake tata kramane puasa utawa poso. Wa huwa lan utawi siyam iku lijamul muttaqin. Dadi kendaline wong kang takwa kabeh. Wariyadul abrari lan riyadoe wong kang bagus kabeh. Wal muqarrabin lan riyadoe wong kang padha ngeparek Allah kabeh. Mula layam bagi ora sayogja ailayaliku tegese ora patut apa anta kok tasira yen tong ringkes sira utawa nyendhek sira. Ala shaumi sahri Ramadan ing atase poso sasi Ramadan tok. Fatat ruku mongko ninggalno sira at-tijarata ing dagangan bin nawafil kelawan pira-pira sunnah. Wa kasbid darajat lan nyambut gawene penggawe pira-pira derajat al-aliyati kang luhur. Fil faradisi ing dalem swarga firdaus. Lafat faradisi iku jam'u firdausi, jamae lafat firdaus. Apa to firdaus kuwi wahyan utawi firdaus iku a'lal jannati luweh luhur-luhure swarga. Wa ausatu halan medjonone utawa sedengane jannah. Wa qalan dawu sapa Ka'bun Ka'ab laisa fil jinan jannatun a'la min jannatil firdausi. Laisa ora ono fil jinani ing dalem swarga apa jannatun swarga a'la kang luweh luhur min jannatil firdausi tinimbang swarga firdaus.
Fiha iku ing dalem firdaus al-amiruna utai wong kang padha perintah kabeh bil ma'ruf kelawan bagus. Wan nahauna lan wong kang nyegah kabeh anil mungkari saking penggawe mungkar. Fatatahassaru mongko lafat tatahassaru bil ha'i nganggo ha al muhmalati kang den sepekake saking titik. Ai fatatal fataan apa tatahasarong tatalahafu ai fatatalahafu mongko ngerasa susah sira idza nazarta nalikan ningali sira ila manazilis shaimin maring pira-pira derajate wong kang poso kabeh amatan duru kaya oleh ningali sira ilal kawakibi maring lintang al-dariyati kang madangi. Wahum utawi shaimin iku fi a'la illiyin ing dalem luweh luhur-luhure panggonan kang luhur. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah pada pagi yang cerah, pagi yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa ta'ala terus menerus mencurahkan rahmatnya kepada kita, mencurahkan nikmatnya kepada kita, yang sehingga pagi ini kita masih dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga pagi ini kita masih dibangunkan oleh Allah dari sibhul maut. Apa itu sibhul maut? An-naumu sibhul maut. Tidur itu menyerupai kematian. Maturu kaya wong mati. Ternyata hingga ini pada edisi hari ini, edisi tanggal 21 Juni 2021, Allah masih berkenan mengizinkan kita semua untuk menghirup udara segar, untuk masih diperbolehkan memandang duniawi dengan penuh harapan yang luar biasa. Ini semua adalah fadl, karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga hasanah pada pagi hari ini. Hadir kita di Allah hasanah tidak lepas dari fadl minallah, atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan, disambungkan handsetnya ke telinga, di tombol grup yang bertuliskan hasanah, maka ini juga termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang layak dan wajib untuk kita syukuri. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pada hari ini Allah jadikan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan barokah hadir kita semua di aula hasanah pada pagi hari ini. Allah jadikan beberapa sebab. Engkang nembe sakit, mugi-mugi Allah paring sebab sehat. Engkang gadah keluarga sakit, mugi-mugi Allah paring sebab keluargane sehat. Engkang susah, mugi-mugi Allah jadikan sebab bungahipun. Engkang galau, mugi-mugi Allah move on kan. Engkang gadah beban berat, mugi-mugi Allah ringankan bebannya. Engkang gadah hutang, mugi-mugi Allah lunaskan hutangnya. Engkang gadah anak perawan, anak Joko dereng panggih jodoh, tak tungakno muga-muga pinanggih mantu ingkang saleh lan salihah. Ingkang tasik rondo muga-muga pinanggih jodoh ingkang saleh. Mugi-mugi keluarga kula panjenengan kaparingan sakinah, mawaddah warahmah. Mugi-mugi kula panjenengan kaparingan dzurriyyah ingkang saleh lan salihah. Lan mugi-mugi sak wanci-wanci duka mangsanipun Allah ngersakaken nimbali kula panjenengan. Mudah-mudahan kita semua dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, kita masuk pada bab adabnya berpuasa.
Yang sehingga nanti kita bisa menjalankan puasa dengan penuh khidmat. Yang sehingga nanti kita akan tahu apa itu puasa dan bagaimana itu puasa. Setelah kita nanti membahas tentang adabus syam, bukan kitabnya adabus syam, tapi dalam kitab Bidayah ada bab namanya adabus syam. Wa huwa lijamul muttaqin wa riyadul abrar wal muqarrabin. Perlu kita garis bawahi makna daripada puasa itu sendiri. Puasa itu lijamul muttaqin. Puasa itu adalah kendalinya orang yang bertakwa. Lijam niku kendali. Sing biasane jeneng ngertos leneng kuda itu pakai kendali. Lah cara sapi kendali niku keluh karo dadung. Niku namanya kendali. Dados pengendali. Cara jenengan ada bahasa mengendalikan nafsu, artinya mereka yang mampu mengendalikan nafsu. Bahasa seperti ini dimaknai begini, orang yang mampu menyetir nafsunya. Nah, jadi ketika ada kata-kata orang yang mampu mengendalikan nafsu, artinya orang yang mampu menyetir nafsu untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Itu namanya mengendalikan nafsu. Kalau kita mendengar puasa itu adalah lijamul muttaqin, puasa itu kendalinya orang yang bertakwa. Oh, orang bisa bertakwa karena dia punya kendali yang kuat, yaitu duduk tampar, duduk dadung. Tapi orang yang bertakwa punya satu kendali yang namanya asyam. Ini ku jenenge poso. Poso kuwi dadi kendaline wong takwa, sehingga kenapa dia bisa bertitel seorang muttaqin? Oh, karena dia selalu punya kendali dalam hidup. Wong niku lek mboten duwe kendali, urip niku lek ora duwe kendali. Oke, ngomongno kendali nih. Yo sak penake. Mulane apapun yang kita lakukan dalam sebuah kebaikan itu sebagai sebuah kendali. Contoh, nyapo dadak rabi. Oh, kamu belum tahu ya kenapa rabi? Belum. Wah, rabi itu sebagai pengendali seseorang agar dia tidak terjerumus pada jurang perzinahan. Rabi ikut dari kendali. Loh Pak Ustadz, kenapa ada orang yang sudah rabi tapi sezino? Lah kendali nih pedot. Atau Bu, jadi kendali ini untuk mencegah dari hal-hal yang tidak diinginkan, mencegah dari keburukan menurut agama, maka istilahnya kendali. Maka orang-orang sufi mengatakan asyam wa huwa lijamul muttaqin. Puasa itu adalah kendali orang bertakwa. Apa sih, sejauh mana sih puasa itu? Kehebatannya sejauh mana sehingga dinyatakan oleh Imam Ghazali bahwa puasa adalah lijamul muttaqin. Apa kelebihan puasa dan mampu untuk berbuat apa karena puasa? Ini yang perlu kita pahami, sehingga ketika kita benar-benar memahami makna daripada puasa itu sendiri, maka puasa itu enak, maka puasa itu nikmat, maka puasa itu sesuatu yang istimewa dalam kehidupan orang-orang sufi. Dan sering saya katakan bahwa banyak orang-orang yang berhasil dalam kehidupannya. Makna berhasil? Makna berhasil untuk mencapai ridho Allah. Maksud kula orang kok berhasil golek bondo loh ya. Berhasil dalam rangka wusul ilallah. Ini semua bermodalkan asyam dengan bermodalkan riyadhah sing jenenge poso. Nah, mulane poso punya keistimewaan, disebutkan lijamul muttaqin. Ana wong lanang duwe
bojone yang Taiwan nek pengen selamat kendalikan dengan puasa. Puasa aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, kata Rasulullah. Orang-orang yang semestinya sudah memiliki hubungan suami istri dan bisa melakukan hubungan suami istri namun terhalang dengan kepentingan yang lain, sehingga walaupun dia punya istri tapi terhalang untuk berhubungan badan dengan istri karena istri ada di negeri seberang, maka sebagai kendali bagaimana dia mampu mengendalikan hawa nafsunya dengan berpuasa, sehingga puasa mampu mampu untuk ghaddul basar, mampu untuk memejamkan mata. Ketika melihat orang cantik dia mampu memejamkan matanya sehingga tidak tertarik dengan kebahenolan perempuan yang cantik. Wa aghaddu lil farji wa ahsanu lil farji, aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Ini contoh pengendalian. Nah, artinya orang-orang yang muttaqin ini bisa terkendali, bisa terkontrol karena puasa untuk hal-hal yang berpotensi dosa. Mulane wong takwa niku mayoritas hampir orang-orang yang bertakwa sungguh beliau terhindar dari namanya perbuatan dosa. Sehingga orang yang terhindar dari perbuatan dosa maka akan dimudahkan untuk beribadah kepada Allah. Ketika orang beribadah kepada Allah artinya menjalankan perintahnya dan mampu menjauhi larangannya. Itulah yang disebut dengan muttaqin. Maka asyam wa huwa lijamul muttaqin. Kendali kanggo wong terjerumus dalam kemaksiatan. Puasa bisa memberi manfaat orang terhindar dari namanya perzinahan. Puasa bisa menjadi manfaat untuk tidak menggebu-gebu kadar syahwatnya. Ya, kadar syahwatnya mboten menggebu-gebu. Iku wong poso. Di samping itu mutasihu, kata Rasulullah. Puasalah kalau kamu ingin sehat. Orang-orang yang berpuasa pada hakikatnya dia telah cuci darah dalam hari-harinya, dia diganti dengan darah yang baru karena dia mampu untuk mengkosongkan perut. Ketika perut ini kosong maka hakikatnya dia sedang dicuci darahnya, maka dia akan sehat dalam berpuasa. Jangan kamu tanya, Pak Ustaz, ada orang puasa kok juga mati. Ya iya, mati ini wajib kok. Oh, tidak ada urusan ketika dia puasa gak mati niku mboten enten urusane. Urusane mati niku wajib. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nek nang wong ora mati niku orang-orang tertentu. Siapa mereka? Nabi yang hari ini masih hidup, tidak pernah merasakan kematian. Nabiullah Ilyas alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Itu memang orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimatikan oleh Allah. Makanya jangan ditanya, Pak, kalau puasa itu sehat, kenapa sih orang-orang juga mati? Kenapa kiai juga meninggal dunia, Pak Ustadz? Mati itu kodrating manungso, kullu nafsing dha'iqatul maut. Lek memang Allah ngersakno wis wajib mati niku wajib. Wong lek urip wajib mati, wong lek urip ya kudu gelem mati. Eneng wong urip ora gelem mati ya ora usah urip. Nulayani kodrat. Karena apa? Di dunia ini tidak ada yang abadi. Di dunia ini tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Nah, ini jadi kan wariyadul abrar lan riyadhe wong kang bagus-bagus kabeh. Wong abrar niku ya wong sing ora tau maksiat itu jenenge wong bagus. Wong apik ini abrar niku ya wong sing atine zikrullah. Darani abrar niku wong sing ora tau terkecimpung dengan perbuatan dosa. Orang-orang yang tidak terkontaminasi namanya kemaksiatan, itulah namanya abrar.
dinyatakan sebagai lijam riyadul abror dadi riyadoi wong bagus kabeh wal muqarrabin lan wong kang ngeparek Allah kabeh. Ya, orang-orang yang bisa dekat dengan Allah ini pasti dengan namanya riyadhah. Puasa dadi riyadhah abror. Puasa dadi riyadhah wong muqarrabin. Kenapa dia mampu mendekatkan diri pada Allah? Karena dia berusaha maksimal untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan riyadhah, jenenge riyadhah poso. Makanya di depan tadi saya sampaikan bahwa puasa ini menjadi alat keberhasilan seseorang dalam menggapai ridho Allah. Artinya banyak orang-orang hebat ini dengan puasa beliau bisa wusul ilallah, bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik komentarnya. La yambaghi ay la yaliku, tidaklah layak, tidaklah pantas. Apa antak kasiro yang nyendek siro ngeringkes siro ala saumi sahri Ramadan, hanya puasa Ramadan tok serene ngaten. La yang bagi ay la yaliku antak kasiro ala saumi sahri Ramadan, tidak pantas bagi seseorang mukmin ini kalau puasa hanya diringkas ngalap cukup iktifa wal iktisar ngaten niku. Ngalap rendetan ngalap cukup ngalap cukup ngalap rendet iktifa wal iktisar niku. Mek setahun poso namung Ramadan tok gak pantes. La yaliku ay la yang bagi ay la yaliku antak kasiro ala saumi syahr Ramadan, Anda hanya berpuasa Ramadan tok. Ora pantes wong mukmin, wong takwa, seorang muttaqin, seorang al-abrar, seorang al-muqarrabin. Mereka bisa menjadi al-muttaqin, mereka menjadi al-abrar, menjadi al-muqarrabin karena dia tidak pernah meringkas puasa, hanya mengambil 1 tahun 1 bulan, hanya namanya sahur Ramadan. Tapi pun nabi timbang sing Ramadan gak poso. Pertimbangan bab ibadah bolak-balik kula matur aja nyawang sak ngesore lek bab ibadah, tapi nyawang sak dhuwure nalika kula jenengan ngomong bab ibadah. Oh. Ya wis api timbang sing poso ora poso, ya Ramadan ora poso ya mending sampean ra ketang Ramadan tok poso. Wis ganteng yu, wis ayu yu awakmu Ramadan tok. Kata kitab ini la yambaghi ay la yaliku antak Ramadan. Kenapa kok tidak layak, tidak pantas? Karena fatat ruku at-tijarah bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah. Karena Anda sedang meninggalkan perdagangan tentang sunnah, perdagangan dengan pekerjaan yang meningkatkan kualitas derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lek kula jenengan mek poso Ramadan tok padha karo jenengan meninggalkan perdagangan, perniagaan yang lain yang akan berpotensi badi gede sampeyan tinggal tok. Dawa dengaran fatat ruku at-tijarata bin nawafil wa kasbid darajatil aliyah. Kalau Anda tidak mau berpuasa selain Ramadan, padha karo Anda meninggalkan dagangan sing napa berupa sunnah dan berupa penggawe sing iso ngunggahno derajate manusa. Lek ngono terus kapan arep mundhak derajate kula jenengan? Nyuwun sewu, derajat malih di hadapan Allah. Mboten nemono menungso gampang. Kapan wong niku pun dhuwur derajate di sisi Allah, ora sabut takokno derajat niku. So, mesti didhuwurno kali Allah di hadapan manusia. Mulane berusahalah untuk mendapatkan posisi di hadapan Allah. Jangan sampai kita punya harapan besar, punya posisi di hadapan manusia. Karena kalau kita sibuk dengan posisi di hadapan manusia, maka kamu akan terlewatkan oleh Allah. Maka kita tidak akan dijadikan oleh Allah orang yang terbaik, maka kita akan dilupakan oleh Allah. Makanya kalau orang sibuk untuk mencari nama baik di hadapan manusia, maka dia tidak akan pernah mendapatkan nama baik di sisi Allah. Karena sudah mengutamakan manusia. Berarti sudah mengutamakan manusia, dia disebut musyrik. Mulane kapan amal saamal mek krana diarani menungso,
ngamal saamal karena butuh dilem menungso. Artinya sirkul khafi, jenengan pun boten menganggap keberadaan Allah kalau orang sudah beramal dalam amalannya kepengin dilem karo kanca, kepengin diunggul nomurite dibanding yang lain, maka itu hanyalah kesibukan yang tidak ada manfaatnya, dan kesibukan yang kita kejar itu akan berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita sibuk untuk mengejar di hadapan Allah mendapatkan derajat, maka selamanya itu derajat akan kita peroleh selama hidup, bahkan sampai kita dipanggil Allah tetap mendapatkan posisi. Dan urusan manusia Allah akan bereskan. Dan siapa yang sibuk untuk perbaikan kepada Allah, maka Allah urusi perbaikan urusan dengan manusianya. Lha sakjane ngoten niku lho Bu. Lha kalau sampean wis gak gelem derajat yang dhuwur kan piye? Maka Anda meninggalkan perdagangan, jangan meninggalkan derajat yang tinggi, yaitu swarga firdaus. Wong-wong sing padha menduduki firdaus kuwi wong sing posone mboten namung sahri Ramadan tok, tapi ada hari-hari tertentu, ada riyadhah tertentu yang mereka mampu untuk berpuasa yang tujuannya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mulane ana pondok iso gedhe. Ana pondok iso gedhe kados ngoten niku. Memang sing babat riyadhah poso niku mboten karo. Maka kita mendengar namanya pondok Nganjuk, jenenge Pondok Mojosari. Masya Allah, bagaimana banyak kiai-kiai jebolan Mojosari. Hebat Pondok Mojosari niku sian ya. Rata-rata Pondok Mojosari mulai dari kiai. Niku sing riyadhah sinten? Bunyaine riyadhah. Mosoni santri ini. Kiyaine sing poso masani santri. Santri no akal-akal tapi mulai dari kiai. Poso santri gak oleh. Santri poso yang meita itu cok. Ngandalne posone santri niku. Durung iso nata ati kan senenge santri mek gebrakan tok. Dilarang kalih Pondok Mojosari. Wis cukup bunyae karo kiyaine sing riyadhah. Santri sak penake, tapi bisa menelurkan santri-santri yang berwibawa, santri-santri yang berilmu tinggi karena riyadhah dari para guru. Ini loh yang namanya puasa memiliki kualitas riyadhatul abrar wa riyadhatul muqarrabin. Lafaz firdaus jam'u firdausin wa hiya a'lal jannah. Sapa ora pengin swarga sing paling dhuwur. Dawuhe teng mriki lek kula sampean poso mek Ramadan tok, berarti Anda menolak posisi tertinggi di surga, namanya surga firdaus. Wa ya 'alal jannah wa awsatuha, itu adalah surga yang paling luhur dan swarga sing paling sedengan. Niku namanya firdaus. Maka Ka'ab dawahaken waqala qablaisa fil jinan jannatun a'la min jannatil firdaus. Tidak ada dari surga ini yang surga itu melebihi keluhurannya daripada surga firdaus. Kenapa? Fiha al-amiruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar. Karena di dalam surga firdaus terdapat orang-orang yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Maka kalau Anda hanya berpuasa hanya Ramadan belaka, fatatahassaru mongko bakal nelongso gelo sampean besok. Fatatahassaru mongko bakal nelongso sira. Ya Allah, aku mben ya apa rek mau sampai Ramadan tok rek. Ya Allah, menyapa lu wong lek ngrasakne poso. Wong lek ngrasakne poso nikmat poso niku. Ya, kula niku gadah tangga pekerja keras ning sawah. Niku poso mun oleh 4 tahun. Hebat sekali dia. Pekerja keras, tukang nandur lombok, tukang nandur timun. Lho iku ning dina-dina menyang sawah. Dia kok kuat poso sampai 4 tahun. Niku terus mau bisa niki sik terus mawon. Ya mungkin mereka sudah merasakan nikmatus siam.
nikmatus saum sudah dirasakan sehingga meninggalkan puasa sehari saja imannya bukan. Lah, apa yang menyebabkan dikatakan nelongso? Lek kula sampean dawuh kita iki lho nggih mboten kula sing ngomong niki. Antak tasawuf Ramadan fatatrubu tijarah bin nafil wa kasbi darajat al fil firdaus fatatahasaru mongko bakal nelongso sira la fatatahasaru bil ha'i kanggo ha baladi kang den suwungake saking titik artine fatatalahafu mongko bakal ngrasa susah sira. Nelongso kenapa Pak? Ora poso kok nelongso padahal poso Ramadan tok. Kamu nanti akan merugi katanya. Idza nazarta ila manazilis shaimin, ketika kalian melihat derajatnya orang-orang yang ahli puasa. Mumpung urung kasep lho niki, mumpung dorong kasep kula sampean sing ngaji niki alhamdulillah berarti urung kasep. Anda kalau hanya tak jawabno niki bahasane kitab ini. Anda kalau hanya berpuasa, maka bahasa begini, tidak layak kalau Anda hanya berpuasa di bulan Ramadan belaka, karena kamu akan merasa kecewa nantinya, kamu akan merugi nantinya, kamu akan susah nantinya ketika Anda melihat derajat orang-orang yang berpuasa. Kama tanduru ilal kawakib ad-dariyah, sebagaimana kalian melihat lintang di langit yang padang jinglang. Sehingga Masya Allah kulon jenengan solek roh derajate wong poso. Nyawang niku sampai ndangak ning langit kaya lintang niku. Masya Allah. Ternyata mereka shaimin, orang-orang yang ahli puasa karena Allah. Dibalene lho mangga karena Allah. Wong-wonge biasa akeh wong poso Bu, tapi krana kejedukan. Poso krana lan sak panunggalane dan iki sing perlu berbenah. Mulane riyadhah sing paling sae niku riyadhah menurut napa sing didhawuhne gurune, niku riyadhah sing bener. Soalnya mboten ngoten kadang-kadang santri niku salah. Sampeyan riyadhah poso tujuane apa? Nah, ngoten niku lho sing perlu dipelajari dan itulah nanti kita akan mengetahui bagaimana fungsional seorang guru di dalam kehidupan kula panjenengan. Engko lak krasa, lek iso ngono, wah iya kita ternyata butuh guru, Bro. Lah kula sama nek orang iso memfungsionalkan seorang guru, memfungsikan seorang guru di hati kita, berarti kita belum punya guru. Tapi kalau kita sudah merasa karena engkau, karena panjenenganlah yang dijadikan Allah sebagai perantara untuk bimbingan rohani saya, baru nanti orang dinamakan punya guru. Tapi lek kula jenengan durung tahu merasa bahwa ada fungsi-fungsi atau hal-hal yang dimanfaatkan kita melalui guru, berarti Anda belum bisa memiliki guru yang sesungguhnya. Kalau Anda sudah bisa memposisikan seorang guru sebagai hal yang mendatangkan kebaikan panjenengan, wis to arep kaya apa jenengan niku jenenge wong sing wis duwe guru. Tapi lek eneng wong kok masa belas ora ono manfaat dari seseorang yang sehingga menjadikan dirinya perubahan sebuah kebaikan. Iki sampean rungokno omong kula. Selamanya Anda tidak akan pernah punya guru karena Anda tidak pernah merasa punya seorang guru yang sesungguhnya. Makanya dia itu tidak punya apa istilahnya, tidak punya pegangan, tidak punya patroan yang kuat untuk menjadikan seseorang ini sebagai pengendali atau sebagai rumusan dalam kehidupannya. Mulane wong niku montang-manting mergo tidak punya seorang pengendali yang hebat menurut dia sendiri nggih. Aja menurut wong liya, gak kena Bu wong liya mbok omongi. Melok kae mboten kena. Sampeyan maksakan orang kalau dadekno pandam-pandoming swara santri. Pandam-pandoming santri niku yo kiai sing menurut kula panjenengan dengan keberadaannya kita mendapatkan banyak manfaat. Nah, kalau kita sebagai murid ini merasa karena keberadaannya seorang guru
kita mendapatkan manfaat, tak jamin jenengan pasti akan menganggap orang itu sebagai seorang guru. Tapi lek mboten lambok teko kiamat, tidak mungkin itu akan tertanam dalam benak panjenengan bahwa itu loh guru saya. Ketika dia mengatakan guru saya sekedar pantas-pantas kae, aku yang masalah kan dia mulang, ya guruku, hanya sekedar itu saja. Ketika Anda belum bisa mendapatkan sesuatu yang menjadikan perubahan kebaikan diri kula panjenengan melalui seseorang yang kita namakan guru tadi. Ya dianggap ya guru ning kene, sehingga anggapan itu tidak akan menumbuhkan ketakziman kita kepada orang itu. Karena kita menganggap ya biasalah, ya ngulang ning kene ngulang, ning hasanah kene ngulang. Tapi dia kalau tidak merasa mendapatkan sesuatu yang mendorong untuk kebaikannya melalui mereka, pasti dia hanya sekedar menganggap ya itulah guru saya. Tapi betapa hebatnya panjenengan dari sekian guru yang ada merasa bahwa Anda mendapatkan manfaat dari guru-guru itu. Yakin saya Anda akan bisa takzim dengan maksimal kepada orang-orang itu. Loh, kok iso muni ngono wae? Iya, kula niki tau dadi murid, kula tau dadi guru. Sehingga saya merasakan itu semua. Karena saya pernah jadi murid. Karena saya juga sampai sekarang pun juga berstatus sebagai seorang murid dari seorang guru, mursyid, maka saya juga akan merasakan bahwa dengan keberadaan guru saya, hidup mulai terarah. Dengan keberadaan guru saya ditentukan, diberikan pendidikan untuk menjadi hal yang terbaik dalam hidup saya, sehingga itu yang dapat saya rasakan. Nggih, ngaten iki sampean yo krungu apa ora kula ngomong ngaten iki. Ngaten dicermati wis. Dicermati. Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi inilah namanya riyadhah itu. Riyadhah sing apik niku ya memang ada arahan dari seorang guru. Dan setiap orang-orang yang hebat yang dulunya riyadhah itu atas perintah dari sang guru. Rata-rata ngoten. Sehingga ndek niate pokoke nderek dawuhe yai bener timbang reno-renonya apa reno mboten. Yai namung dawuh. Makanya saya sampaikan ya, sebelum Mambaul Hasanah ini berdiri, Hasanah masih baru status berdirinya majelis itu, baru berdiri sekitar 1 tahunan mungkin Mbak Taring ya, sekitar 1 tahun berdiri Hasanah itu. Saya ada perintah untuk membangun musola namanya Mambaul Hasanah, dan sekarang yang santri ini malah pesantren Mambaul Hasanah. Itu sebelum berdirinya itu 5 bulan sebelum berdiri Mambaul Hasanah, saya ada riyadhah dari guru saya, Ustadz, mulai besok jenengan puasa. Ngantos kapan ya ibu? Orang-orang urusan mereka, pokoknya poso. Saya tanya, ngantos pinten-pinten ya ibu? Pokoknya poso. Setelah saya puasa mendapatkan 5 bulan lebih, subhanallah, Mambaul Hasanah ini berdiri. Cukup berdiri, belum di keramik saja. Sudah saya gunakan untuk sholat Idul Adha pertama kali pada tahun 2000 pinten ya. 2013 lah mboten kelintu. Menempati 2013 nggih, 2013 anak kula sing keri 2012. Anak kula mulai lekas anu nika pembangunan Mambaul Hasanah dimulai. 2013 setelah saya gunakan sholat Idul Adha nyembelih 1 korban sapi. Setelah Yaumut Tasyrik, saya ditimbali guru saya. Tiba-tiba bilang begini guru saya, Ustadz, puasanya hari ini dinyatakan cukup, silahkan Anda makan. Di hadapan saya sudah ada 1 porsi makanan, kemudian saya didawuh, hari ini puasa kamu sudah cukup. Itu yang saya lakukan dulu. Jadi nderek nopo riyadhah saking guru niku pasti kita nanti akan dibenarkan niatnya apabila berangkatnya dari seorang guru yang guru ini mampu memberi manfaat untuk kita, sehingga dalam rangka khidmat karo guru niatnya mesti nderek dawe guru. Ora ana wong sing ndak berhasil kapan nderek dawe guru niku mboten berhasil. Ndak mungkin ndak ada berhasil.
nopo mawon derek dawe guru, dan itu prinsip hidup saya. Ya, prinsip hidup saya. Termasuk rabi nih loh, kula prinsip derek dawe guru. Walaupun bukan pacar saya yang saya nikahi, tapi itu perintah guru saya, maka saya perintah bismillah derek dawe guru. Dan itu yang kita dapatkan sebuah kebaikan tentunya, mergoda guru. Kenapa? Karena guru tidak akan mungkin memberikan yang buruk pada santrinya. Setiap guru nasih, seorang guru an-nasih, seorang guru pasti berharap kebaikan pada muridnya. Tapi kadang-kadang muridnya sendiri yang kadang-kadang salah persepsi, dianggap keinginan guru adalah sebuah hal yang memanfaatkan muridnya. Ini yang perlu kita benahi bersama, ibu-ibu nggih. Nyantri ini ngoten niku. Masya Allah, abot wong nyantri niku. Yeah. Maka begini ibu yang dirahmati Allah, kita kembali pada riyadhah yang menurut para, kenapa itu harus para guru? Ya, karena guru tahu betul karakter hati kula panjenengan. Maka seorang guru yang bagaimana nanti akan kita ikuti untuk mengriadhoi diri ini? Ya, saya sampaikan berkali-kali, tidak ada lain kecuali guru mursyid kamil. Maka kalau Anda hari ini melihat YouTube, lihatlah YouTube-nya Dr. Ar-Razi Hasim MALC. Ar-Razi Hasim MALC. Ikuti kajian beliau. Anda akan tegak nanti dalam berahlus sunnah ketika Anda nanti ikuti kajian Dr. Ar-Razi Hasim MALC. Luar biasa mengupas tuntas ahlus sunnah wal jamaah. Mereka menyatakan bahwa tidak ada satupun sanad seorang guru orang hebat ini kecuali sanad-sanad guru mereka bertorikoh sadaliyah, bertorikoh qadiriyah sobandiyah, termasuk sanad-sanad Al-Quran mereka. Orang-orang hebat itu kebingungan ketika dia menafikan torikoh. Tidak mungkin seorang yang mengerti agama dengan maksimal pengertiannya akan menafikan thariqah. Karena dia akan tahu, kata Dr. Ar-Razi Hasim, setiap sanad orang-orang hebat ini ketika sudah mencapai pada puncak yang tertinggi, mereka semua guru-gurunya pasti berthariqah Naqsabandiyah, Qadiriyah wa Naqsabandiyah, semuanya ahli thariqah. Tidak mungkin menafikan mereka. Ketika ada orang pintar kok menafikan thariqah, menganggap thariqah terlalu didewakan. Oh, salah besar. Thariqah di zaman Rasulullah pun wonten, di zaman sahabat pun wonten. Mereka berhasil seperti itu riyadhah-riyadhahnya karena bimbingan dunia thariqah. Maka mereka hebat. Bagaimana Sayyidina Ali membawa thariqah sadaliyah, dibiat oleh Rasulullah, ya Aliyu ghammid ainaika wa qul la ilaha illallah. Ini jelas ini, jangan menafikan thariqah kita. Salah besar kalau kita seorang yang ahli agama tapi menafikan thariqah. Dianggap thariqah itu musyrik, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ternyata sanad guru-guru kita yang atas sana, sanadnya Al-Quran pun mereka, kiai-kiai yang diikuti sanadnya, mereka semua ahlu thariqah. Maka tidak ada orang yang akan bisa menafikan thariqah. Biar bagaimanapun thariqah sebagai alat untuk perbaikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tidak bisa dinafikan. Makanya kalau kelanjutan ahli syariat itu nopo-nopo, tapi ahli syariat yang bergandolan dengan guru mursyid, yang bergandolan dengan ahli thariqah yang betul. Nah, ini pula sing badhe nyelamet. Maka sejuk omongane wong ngoten niku indah. Omongane wong ngoten niku sejuknya bukan main. Kalau memang dia orang ahli thariqah, orang ahli sufi, bukan mempelajari sufi loh ya, bukan mempelajari sufi. Nek mempelajari sufi jenenge wong thariqah. Mulane kula mendengar bahasa-bahasa. Kula
maos kitab Ihya pun ping 17. Ora peduli lek maca ping 17. Itu masih syariat, belum hakikat. Siapa yang hakikat? Siapa yang sufi? Mereka yang sudah mampu mengamalkan Ihya Ulumuddin, mampu mengamalkan Syarhul Hikam, bukan hanya sekedar baca, moto kabeh wong tahu. Maka kata guru saya almarhum Al-Muqaddam Dhafir mengatakan seperti itu. Kalau ilmu tasawuf masih dibacakan, kata guru saya, itu masih syariat orangnya. Kitab Ihya itu kitab tasawuf, tapi hanya dibaca, belum dilaksanakan isinya. Iku jenenge wong sarengat. Wis to lha mbok ana wong muni. Kula lu khatam Ihya ping 17, iya ping 1000 wae. Kalau hanya khatam belaka, itu belum ahli sufi, belum ahli hakikat. Nah, malahnya Imam Ghazali itu luar biasa. Ya. Begini Ibu, kembali kenapa kita butuh guru yang akan mendidik riyadhahnya? Karena guru yang seperti ini tahu karakter hati kula panjenengan, sehingga tahu apa yang harus dijadikan obat untuk hati kula. Makanya dulu almarhum al-maghfurullah Kiai Abdul Jalil Mustaqim membeat 2 kiai. Yang saya ulo kiai saya belum beat. Awake kiai orang-orang golek beatan itu piye ngoten lho. Kiai sing santrine ribuan niku sik gelem beat. Mbah Yai Jamal niku santrine sakniki dipegang putra-putranya niku nggih hampir 11 ribuan. Iku saya bengat ning gone guru Mursyid tasik samik nawa atokna kalih guru Yai Salahuddin Al-Ayyubi walaupun lebih muda dari Yai Jamaluddin Ahmad. Dulu Yai Salahuddin nggih mondok wonten Yai Jamal niku. Tapi setelah menduduki posisi tori, posisi mursyid, biar bagaimanapun Romo Yai Jamaluddin Ahmad tetap sami'na wa ata'na nyucup astane Romo Yai Salahuddin Al-Ayyubi. Isik berguru tarekat. Pada waktu itu Romo Abdul Jalil mendapatkan 2 tamu yang dibaiat podo-podo kiyaine, wong loro iki podo-podo kiyaine. Sitok yo duwe santri, sitok duwe santri. Setelah dibaiat apa yang terjadi? Kamu Pak Yai habis baiat harus berpuasa sekian hari. Oh nggih Yai siap. Dan kamu Pak Yai untuk panjenengan tidak usah berpuasa. Tuh. Podo-podo dibengat dengan beatan yang sama, tapi ternyata bab riyadhahnya mboten sama. Lho ngeten iki lho, artinya butuhnya seorang guru dalam menunjukkan yang namanya riyadhah, termasuk riyadhah poso. Nah mungkin karakter hatinya kiai yang satu kalau dengan puasa mungkin tidak mempan. Mungkin riyadhah yang lain jenengan sedekah sekian dan sekian terus termasuk sedekah niku yo riyadhah. Mulane sering kula matur Romo Abdul Jalil niku pada waktu itu sering dawuh kiai kula sing nang mriki niku. Aku butuh duit 20 juta saiki. Nang engko sore wis ora payu. Ngoten niku Sofi, masyaallah. Sehingga kiai saya pernah bilang pada saya begini, Ustaz. Jangankan uang yang diminta guru saya, kata kiai saya. Nyawa sekalipun diminta guru, kasih. Ketika nyawa saya diminta guru saya, Masya Allah, saya berebes. Ada begitu seorang santri yang punya itikat takzim pada seorang guru totalitas. Sehingga subhanallah hidup mereka dipenuhi dengan keberkahan. Lah kita dijalui duit guru ngono ngresul ngremeng gitu. Iki jalui duit. Kiai saya bilang, jangankan hanya 25 juta Ustaz. Nyawa saya diminta Kiai. Tak paring no nyawaku ini. Itu hebatnya orang yang berguru. Sehingga yang perlu kita pahami adalah guru sing kados pundi sing wani dikorbano nyawane. Lho kakek ngoten lho Bu, urusane niku mboten syukur guru. Guru sing kaya apa? Sing nyawa siap dikorbankan. Ya guru yang betul-betul bisa mentarbiyah roh yang disebut dengan murabi ruhina. Itulah nanti yang bisa kita ikuti arahan. Karena seorang guru tahu karakter nafsunya. Sehingga nafsunya ketika diajak puasa, nafsunya tidak tedas. Orang mengeng,
mungkin riadohnya dengan cara boh dikon ngere. Enten to kula sering jenengan ada beberapa santri Romi Abdul Jalil, santri Yomaya Mustaqim, ada yang dia harus riadoh. Cara riadohnya tidak hanya puasa, tapi dia kudu ngere, kudu dadi wong melarat. Kados Romo Yai kula niku diperintah untuk ngubengi negeri Malaysia. Teng mriku mboten pareng kerja, cobi to. Berguru ngoten niku ya Allah soroh nek didhawuhi sampean kudu teko Malaysia kan. Karena Malaysia lek gak sampean hubungi, Malaysia badhe amblek. Masya Allah. Saya terus mengingatkan dalam kitab itu endi-endi negara niku lek kelewatan wali abdal. Wayahe terkena musibah, mboten sida kena musibah. Jadi tugasnya bendino mung keliling tanah Malaysia turut-turut alas. Iku riyadoh ngoten niku. Jadi riyadoh puasa ini juga sebagai penentu juga, tapi tergantung arahan dari seorang guru yang tahu karakter hati masing-masing santri, sehingga riyadoh ini akan benar-benar ada labet ono dampak yang positif dalam kehidupan kula panjenengan. Ngoten niku. Mereka akan melihat kamu akan nelangsa, kamu akan merugi nantinya kalau Anda melihat derajatnya orang-orang yang berpuasa, kama tandur ilal kawakibid dariyah, sebagaimana kamu akan melihat lintang yang cemerlang di sana. Wahum fi a'la ilin, mereka wahum lan utawi shaimin iku fi a'la ilin, dia terdapat di luweh luhur-luhuring panggonan kang luhur ya kuwi jenenge swarga iliyin utawa swarga firdaus. Wa fil khabari inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan wallahu a'lam bissawab. Ya, mudah-mudahan sedikit yang kita kaji pada pagi hari ini mampu memotivasi kula panjenengan untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo kita tutup dengan doa, kita awali dengan tawasul mujahadah 313 zikir nariyah hasanah on air. Mudah-mudahan semuanya yang hadir mendapatkan berkah pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila hadrati Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Wa summa ila hadrati Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa summa ila hadrati Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa summa ila hadrati Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Wa summa ila hadrati Sayyidina Hasan wa Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Wa summa ila hadrati Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu min usulihim wa furu'ihim wa man intasaba ilaihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa summa ila hadrati
Mbah Benjalu wa sumaila hadrati sultan al-awliya Syekh Muhyiddin Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sumaila hadrati Syekh Raden Abdul Razak Syekh Abdul Salam Syekh Ahmad Baidowi Syekh Qudari Malang Bangaran wa sumaila hadrati Syekh Sufyan Jinin dan Baghdadi wa sumaila hadrati jami' imadil mujtahidin wa sumaila hadrati jami' awliya illahi tisafi Indonesia wa sumaila hadrati jami' awliya illahi Nggak ada suaranya apa? Dulu hebat kemudian santannya. Hilang Bu, hilang. Jatuh. Jatuh. Oh. Tunggu sebentar ya. Jatuh. Pas doa. Jangan. وَثُمَّ إِلَى حَضْرَتِي ruhi wa jasadi ingkang nggih jatuh kula wifine rada error aman mati ini ingkang lebih sakit nggih Renita binti Supirno Bu Ain Nurjanah Bapak Asyuri Bu Suliyah Bapak Tarno Nasih Masruri Bu Itoh Masitoh Fitria Nur Azizah Bapak Sriono yang COVID Bu Purwanti yang kena COVID Bu Sakem Bu Muinah yang pertama terapi ya. Zidan Syihabuddin Al-Fatih mugi Allah ngapura sedosane paring ketabahan kesabaran keikhlasan dan Allah ngangkat penyakitnya lahumul Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Summa ila hadrati Muhammad Wahyu Al-Hanif Muhammad Fakhrul Mufid Nasih Masruri semoga dilembutkan hatinya ya. Bagus Wahyu Aji Prasetyo tes job ke Jepang dilancar minta doa untuk keluarga besar Bapak Mubagin bin Bahdullah Mangsud agar anak-anak dan cucunya rukun diberi kedamaian insyaallah. Yang milad adik Wildan Syihabuddin Al-Fatih juga Bu Siti Mukminah Mbak nggih mugi-mugi paring panjang umur barokah rezeki nih Mbak Indah, Mbak Idah dan Mbak Asma semoga mendapat hidayah amin. Mas Anam semoga mendapatkan hidayah. Bapak Semilan semoga masalah soal tanah diberikan solusi yang terbaik amin amin. Yang meninggal dunia ila arwahi Mbah Mesirah Bapak Samiti, Adik Romli, Mbah Dullah, Mbah Sri, Bu Sukini yang 7 harinya, Butun yang baru meninggal dunia Allah maghfir lahum warhamhum wa fihim wa fa'anhum lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Wasmaila hadrati ruhi wa jadi jamaah Hasanah on air khususnya umumnya
semua yang tergabung di Aula Hasanah pada pagi hari ini, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mugi sedaya tansah mangke kesehatan, keselamatan, kawilujengan, anggene penyambut damel boten mangke sakit boten menapa, sedaya saged wangsul pangkeluarga kanthi kawangun wal afiat nindong ilmu, nindong rezeki ngangkat ingkang barokah manfaatnya akhirat, wasumaila lan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ila hadrati ruhi wa jasadi putra putri kula panjenengan dimanapun berada apapun aktivitasnya, mugi-mugi putra putri kula dalam keadaan sehat afiat boten mangke sakit boten menapa, dipun mudahaken sedaya urusanipun, dipun ringanaken sebebanipun lan dipun ijabah napa ingkang sedaya kadosaken duriyah ingkang sholihan sholihah ila hadrati walidina wa walidikum warhamhum kama rabbayana shighara ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wa musannifil arifin wa jami'il malaikatil muqarrabin summa ila hadrat Nabiullah Khadir, Nabiullah Ilyas, Nabiullah Dawud, Nabiullah Sulaiman alaihi wassalam min usulihim wa furu'ihim wa manin tasaba ilaihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma yassir lana umurana ya Allah. Allahumma yassir lana umurana ya Allah ma'arahatil qulubi wa abdanina wassalamati wal afiyati fid dinina wa dunyana wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina ya Allah wa kun lana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma inna nas'aluka ya Allah imanan daima wa qalban khashi'a wa lisanan zakira wa badanan alal bala'i sabira wa waladan salihah ya Allah wa waladan salihah wa salihatan wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa rizqan halalan thayyiban mubaraka wa umran tawila wa bihusnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qad hajatina wa hajatikum hajat dunya hajat akhirat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nggih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung pangapunten. Bila wonten pertanyaan 1/4 pertanyaan nggih bila wonten mboten nggih dipun tutup mawon kanthi kafatul majelis. Mekaten lan semanten kirang langkung pangapunten. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.